Saya tantang kalian semua yang merasa banser, merasa paling bisa menjaga keutuhan NKRI. Saya tantang kalian demo itu isi Yasin, penjarakan kalau perlu. Kenapa? Setiap ceramahnya dia mengujarkan kebencian dan serta mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengecek. Memang iya saya nantang Banser. Nantang ngapain? Nantang agar Banser memberantas kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh Weldo, oleh Panji Gumilang, oleh Syaiful Karim, oleh Mr. TM. Kalau perlu Buya Gufron. Oke Pras, Anda menantang Banser untuk membubarkan kajian-kajian yang sesat ini, Syaiful Karim dan lain-lain. Oke, kalau begitu kemauan Anda, saya juga menantang Anda untuk membongkar, membubarkan kajian-kajian yang di dalamnya berisi kebohongan. Oke, Anda siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kirain apa Harry Pras nantang Banser? Kirain nantang gimana gitu. Nggak taunya nantang untuk membubarkan kajian-kajian yang berisi kesesatan lah begitu. Oke, nggak salah kalau masalah ini Harry Pras. Tapi mari kita ya, kalau memang Harry Pras ini mau membongkar kajian-kajian atau aliran-aliran yang di dalamnya penuh dengan penyimpangan, penuh dengan kebohongan, oke, saya dukung Anda Harry Pras. Kita bubarkan, kita halau, kita hadang kajian yang di dalamnya penuh berisi dengan kebohongan yang membodohi umat ini. Anda berani? Kalau berani, oke, saya bongkar satu persatu. Beranikah Anda membongkar kebohongan atau menggagalkan atau menghadang kajian yang dilakukan oleh Zainal Abidin misalnya? Bongkar ini juga. Ketika Zainal Abidin dan Farhan Abu Furaihan berbohong, memfitnah Imam Nawawi rahimahullah yang menyatakan bahwa di dalam kitab Imam Nawawi mengingkari keras terhadap ulama yang mengatakan talaffuz biniat, melafatkan niat itu adalah sunnah. Ini, berani Anda? Saya tantang Anda ini. Membongkar kebohongan atau paling tidak Anda itu bersuara bahwa apa yang dikatakan Zainal Abidin dan Farhan Abu Furaihan itu adalah bohong, dusta terhadap Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama. Yang kedua, Pak Zainal Abidin juga berbohong bahwa Imam Nawawi katanya di dalam kitabnya ini membid'ahkan mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa. Anda berani untuk membongkar ini. Zainal Abidin lagi pernah menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan bahwa imsakiyah, jeda berhenti makan sebelum azan subuh ini dianggap bid'ah mungkaro oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Pak Zainal Abidin, berani Anda bersuara membongkar ini, Pras? Terus Abu Haidar As-Sundawi, dia juga memfitnah Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, berbohong mengatasnamakan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa mengaji Quran di kuburan ini diingkari keras oleh Imam Syafi'i dan dianggap sebagai pintu kesirikan. Kata Pak Abu Haidar As-Sundawi. Berani Anda ngomong, berani Anda membongkar kebohongan ini, Pak Pras? Dan lagi yang terakhir, Anda kan podcast dengan Pak Zulkarnain El-Maduri atau El-Kaburi itu kan. Nah, Anda mumpung bisa podcast dengan dia, silakan ajak lagi. Anda bisa membongkar enggak kebohongan Pak Zulkarnain El-Kaburi ini? Dia telah memfitnah, berbohong atas nama Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika Pak Zulkarnain di salah satu videonya menyatakan bahwa Imam Syafi'i ternyata di dalam kitabnya, kitab yaitu lebih senang sholat tarawih 11 rakaat, kemudian baca witir saat, kemudian melaksanakan witir 1. Berani Anda membongkar? Itu yang Anda ajak podcast barusan itu, Zulkarnain. Itu bongkar juga. Silakan. Anda begini tidak usah bongkar-bongkar gimana. Anda ajak Zulkarnain El-Kaburi, El-Maduri itu live lagi.
di konten Anda, di YouTube Anda, linknya kirim ke saya akan masuk. Ayo kita bongkar bersama kebohongan Zulkarnain El-Kaburi itu, Pak Pras, ya. Ayo, kita dengarkan dulu ini. Ini yang Anda ajak podcast kan, ayo. Sebagaimana dalilnya beliau sendiri di dalam kitab Al-Um, ya. Wa innama yustahibba ay yusalli ihda asrata raka'atan yutiru minha biwahidatin. Jadi sesungguhnya Imam Syafi'i menyukai yang 11 rakaat, di antaranya witir 1 rakaat. Nah, itu pernyataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya. Ya, barusan Zulkarnain El-Kaburi sudah bohong, salah baca kitab, salah memahaminya, sudah salah baca, ya jelas salah memahaminya, nyolot pula. Berbohong pula itu atas nama Imamun Asy-Syafi'i. Yang ia baca sebenarnya bukan seperti itu maksudnya. Salahnya, bacaannya sudah salah, pemahamannya sudah salah, ngotot bin nyolot meledak duluan lagi. Ayo kita bahas, Pras, ya. Ayo Pras, saya harap Anda itu jantan untuk membongkar kebohongan Pak Zulkarnain yang Anda ajak podcast itu. Ini adalah kitab Al-Pras, juz 1, halaman 223. Apa yang dibaca oleh teman podcastmu itu, Pak Zulkarnain El-Kaburi itu, yang menyatakan bahwa sholat tarawih katanya Imam Syafi'i itu lebih senang untuk sholat 11 rakaat. Ternyata yang dibaca itu malah babnya itu bab sholat witir, bukan sholat tarawih, Pras. Jadi babnya ini babu maja'a fil witri birok'atin wahidatin. Nah, ini yang dibaca oleh temanmu itu. Fa innama, dia membaca yustahibbu. Sudah bacaannya kocar-kacir, pemahamannya salbut, nyolot lagi meledak kayak kompor. Ini ada dua versi, ada yang iya, ada yang non. Kalau yang non, fa innama nastahibu, istahabba yastahibu, fa innama nastahibu ayyusalliya ihda asyara rak'atan yutiru minha biwahidatin. Jadi kami senang, kata Imam Syafi'i, sholat witir, sholat malam ini dikerjakan 11 rakaat. Terakhir sholat witir 1 rakaat. Jadi walaupun 3, ini kan asalnya orang mengingkari bahwa tidak mau untuk sholat witir dalam 1 rakaat. Dipisah itu kan. Jadi kalau mau witir 3 rakaat. Ya Imam Syafi'i, saya senang sholat malam ini baik di Ramadan atau di selain Ramadan. Ini dikerjakan 11 rakaat terakhir 1. Namanya witir 1. Kan ada yang mengerjakan 3 rakaat langsung sholat witirnya itu. Nah, karena Imam Syafi'i berdasarkan sholat malam 2-2, maka 2-2-2, kemudian terakhir 1. Ini maksudnya, Pras. Bukannya Imam Syafi'i dalam bab ini membahas sholat tarawih. Kalau sholat tarawihnya ya ada di bab khusus, Pras. Kita buka bab khususnya yang membahas tarawih itu. Yaitu babu sholatit tatawu'i wa qiyami syahri Ramadan. Bab sholat tatawu dan qiyam Ramadan. Di sini kalau mau dibaca, bilang sama Pak Zulkarnain El-Kaburi itu ya, Pras. Nah, ini pernyataan Imam Syafi'i kita buktikan bahwa ternyata Pak temanmu itu Zulkarnain El-Kaburi itu berbohong, mengada-ngada atas nama Imam Syafi'i. Fa amma qiyamu syahri Ramadhan. Adapun qiyamu syahri Ramadan atau yang kita kenal dengan sholat tarawih ini, fasolatul munfaridi ahabbu ilayya minhu, maka yang lebih aku senangi adalah sholat sendirian. Wa ra'aituhum bil madinati yakumuna bitis'in wa salasin. Aku melihat orang-orang di Madinah, kata Imam Syafi'i, ini sholat qiyam Ramadannya, sholat tarawihnya itu 39 rakaat. Sedangkan aku, kata Imam Syafi'i, lebih mencintai ishruna, 20, bukan 11. Jadi Pak Zulkarnain itu entah karena berbohong, Pras, atau entah karena bodoh, ndak tahu baca kitabnya salah, tapi sok nyolot meledak itu yang aduh, sudah nggak tahu masih nyolot. Ayo kita bongkar bersama-sama. Anda berani, Pras? Sekali lagi, kalau Pak Pras memang jantan,
ajak live Pak Zulkarnain El-Kaburi itu, masukkan saya. Saya akan masuk ke live Anda untuk bersama-sama membongkar kebohongan yang dilakukan oleh Pak Zulkarnain El-Kaburi ini, Pak Pras.